permulaan cahaya di langit dan bumi. Sebelum tanah mengenal pijakan, sebelum angin menyebut nama, dan sebelum waktu dihitung oleh matahari, Allah menampakkan wujud seorang makhluk yang kelak menjadi awal sejarah manusia, Nabi Adam alaihi salam. Tubuhnya terbentang 60 hasta. Pada dirinya tercipta 360 otot kecil, 240 otot besar, 7 lubang pada kepala, 2 tangan, 2 kaki, dan seluruh kesempurnaan ciptaan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Allah menciptakan 3 perkara dengan tangannya, yakni dengan kekuasaan dan kemuliaannya secara langsung, yaitu Sayyidina Adam, pohon tuba, dan lauh yang padanya tertulis Taurat, dan firman-Nya yang agung. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka terjadilah ia. Al-Quran, Surat Yasin ayat 82. Sayyidina Adam masih berupa tanah liat kering. Iblis, yang dahulu dikenal sebagai Azazil, ahli ibadah di langit, melewati jasad itu. Ia mengetuk perutnya, ingin mengetahui, apakah ciptaan ini padat atau berongga? Ketukan itu meninggalkan tanda, pusar pada perut manusia. Iblis masuk menyusuri rongga-rongga tubuh Sayyidina Adam, menelusuri pembuluh dan otot, kecuali satu tempat yang tak mampu ia sentuh, hati. Karena hati adalah Baitur Robbi, rumah Tuhan. Tempat yang tak bisa diterobos siapapun selain Allah. Sejak itu dikatakan, setan berjalan pada aliran darah manusia, tetapi tidak pernah memiliki hati. Lalu tibalah saat ruh akan ditiupkan. Ruh diperintah masuk dari kepala. Ia enggan. Ya Robbi, katanya, bagaimana aku masuk ke tempat yang gelap ini? Allah memanggilnya 3 kali. Ia tetap menolak. Maka ia dimasukkan dengan kehendak Allah. Dan Allah berfirman kepadanya, andai engkau masuk dengan ridho, engkau pun keluar dengan ridho. Tetapi ilmuku telah mendahului, engkau masuk dengan terpaksa, maka kelak engkau pun keluar dengan terpaksa. Ruh berputar di kepala Sayyidina Adam 100 tahun. Lalu turun ke mata, dan Sayyidina Adam pun melihat. Turun ke hidung, ia menghirup udara dan bersin. Turun ke lisan, dan Allah mengilhamkan pujian. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Allah menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Ini untukmu dan untuk keturunanmu. Sejak itu, doa bagi orang yang bersin menjadi sunnah. Ruh terus turun, ke dada, rusuk, perut. Setiap ia berpindah, tanah berubah menjadi daging, tulang, darah, dan kehidupan. Ketika sampai di lutut, Sayyidina Adam tergesa ingin berdiri, namun belum mampu. Allah berfirman, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Dan ketika ruh sempurna merata, Sayyidina Adam berdiri, sempoyongan namun hidup. Sempurnalah ciptaan itu. Pada hari Jumat, dalam 7 jam yang panjangnya seperti jam akhirat, ruh menyatu dengan jasad. Sayyidina Adam diberi pakaian sutra surga, mahkota emas bertatah mutiara, cincin kemuliaan, dan di dahinya memancar cahaya, Nur Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para malaikat menggendongnya, mengelilingi 7 langit selama 100 tahun, menyaksikan keajaiban ciptaan. Lalu Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Sayyidina Adam naik ke mimbar emas, memegang tongkat cahaya, dan mengucapkan, Assalamualaikum ya malaikat Rabbi wa rahmatuhi wa barakatuh. Para malaikat menjawab, Alaikassalam ya Sofwatullah. Itulah salam pertama di alam semesta. Kisah sujud dan keangkuhan. Allah berfirman kepada para malaikat,
Sujudlah kalian kepada Adam. Sayyidina Jibril sujud, Sayyidina Mikail sujud, Sayyidina Israfil sujud, Sayyidina Israel sujud, seluruh malaikat mukorobin sujud. Hanya satu yang diam. Iblis, firman Allah, apa yang menghalangimu bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis menjawab dengan sombong, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku telah beribadah kepadamu sebelum ia ada. Allah berfirman, aku telah mengetahui kedurhakaanmu sejak dahulu. Keluarlah dari rahmatku. Aku akan memenuhi jahanam darimu dan pengikutmu. Iblis memohon, berilah aku penangguhan hingga hari kebangkitan. Allah menjawab, engkau termasuk yang diberi penangguhan. Sejak itu Azazil menjadi iblis yang terputus dari rahmat. Suatu ketika Sayyidina Adam duduk di antara malaikat. Allah menidurkannya. Dalam tidurnya ia melihat sosok indah, wajah bercahaya, kelembutan yang belum pernah ia rasakan. Ketika ia terbangun, sosok itu telah ada di sampingnya. Hai, siapakah engkau? Tanya Sayyidina Adam takjub. Aku Hawa, diciptakan untukmu. Sayyidina Adam jatuh cinta. Ia ingin mendekat. Terdengar seruan, jangan engkau lakukan sebelum engkau memberikan mahar. Sayyidina Adam bertanya, apa maharnya? Allah berfirman, bersyalawatlah kepada nabiku dan kekasihku, Muhammad. Adam terdiam. Siapakah Muhammad? Allah menjawab, dia dari keturunanmu, penutup para nabi. Andai bukan karena dia, aku tidak menciptakan makhluk. Sayyidina Adam pun bersolawat, dan langit bergema oleh nama yang kelak menjadi rahmat bagi semesta. Rahasia di balik ujian. Mengapa Allah tidak membinasakan iblis sebagaimana musuh para nabi yang lain? Karena dunia adalah ladang ujian. Tanpa iblis, tidak ada perjuangan, tanpa godaan, tidak ada keteguhan, tanpa pilihan, tidak ada cinta yang tulus. Iblis menjadi siksa bagi yang kufur, tetapi menjadi sebab naiknya derajat bagi yang sabar dan taat. Sayyidina Adam memulai khutbah pertama di hari Jumat. Ia memulai dengan Alhamdulillah, dan itu menjadi rukun khutbah hingga akhir zaman. Dari Sayyidina Adam lahir generasi, dari generasi lahir sejarah, dari sejarah lahir penantian. Dan di antara seluruh rahasia itu, satu cahaya tetap menjadi poros penciptaan. Cahaya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tanah yang sederhana, Allah menciptakan manusia. Dari kesalahan, Allah membuka pintu taubat. Dari ujian, Allah menumbuhkan kemuliaan. Begitulah permulaan kehidupan Nabi Adam, awal dari kisah panjang manusia menuju Tuhannya.